Vios FD5 hadir dengan segala kebaikan dari Vios, menggunakan single dynamic driver dengan beryllium plated dan juga memiliki desain yang unik, yaitu semi open back. Membuat in-ear monitor satu ini memang sangat layak untuk kita bahas. Apakah segala kemewahan duniawi tersebut sebanding dengan kemewahan suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Vios sendiri adalah salah satu produsen audio gear yang berbasis di Cina, lebih tepatnya di Guangzhou, yang berdiri sejak tahun 2007. Mungkin masih tahun 2000 ya, nggak terlalu baru-baru banget sih. Etymotix 1983, lebih jadul lagi. Vios FD5 sendiri adalah salah satu produk TOTL pada saat itu yang dirilis pada tahun 2020. Pada saat pandemi lagi berkecamuk ya. Dimana posisi FD5 ini sudah digantikan FD7 yang menjadi TOTL baru dari seri FD. Vios FD5 sendiri menggunakan single dynamic driver, jadi dia hanya menggunakan satu driver single dynamic 12 mm, cukup besar. Dan terdapat beberapa fitur yang sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Barunya sendiri Vios FD5 ini dipasarkan di harga 4 jutaan lebih. Jadi kalian bisa cek di marketplace, harganya sekitar 4 jutaan lebih. Untuk packagingnya sempat kita bahas di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek video tersebut untuk mengetahui kesan unboxing dan isi dari box Vios FD5 ini yang bisa kita bilang very mewah dan juga lengkap banget. Dan secara umum kami berikan skor A untuk packagingnya. Packagingnya ini niat banget dari Vios FD5 ini. Memang kalau ada embel-embel TOTL itu minimal packagingnya wow lah. Atau enggak build quality-nya wow pasti. Selanjutnya kita bahas build quality dari Vios FD5 ini. Vios FD5 sendiri memiliki housing yang sangat efisien, berbahan metal yang sangat kokoh dan padat banget housingnya. Berbobot juga kecil-kecil begini. Di bagian faceplate-nya memiliki aksen seperti air terjun, jadi ini waterfall design dari Vios. Kita lihat di sini memang ada kayak seperti garis-garis begitu, ada grill-grillnya juga. Dengan barutan warna silver di samping-sampingnya. Ini bukan warna putih ya, tapi kalau kita lihat di sini warna silver ini. Agak silver-silver gitulah. Memberikan kesan industrial look, namun tetap cantik dan elegan banget. Selain itu, di faceplate-nya juga ada fan hole ataupun grill-grill yang mungkin kalau kalian lihat di sini. Jadi di tengah-tengah situ ada grillnya. Nah ini. Dan ini membuat mekanisme dari in-ear monitor satu ini cukup unik, yaitu semi open back in-ear monitor. Dan yang selanjutnya kita lihat di bagian dalam di sini ada satu fan hole dekat dengan nozzle. Kalau kita lihat nozzle-nya di sini berbahan metal juga, stainless steel mungkin, yang somehow juga very durable. Bahan nozzle-nya sendiri sangat solid dan ini bisa diganti nozzle-nya jadi nozzle yang besar atau yang kecil. Kebetulan kita pakai yang kecil di sini dan sudah ada filter mesh-nya untuk menjaga kotoran masuk. Untuk konektornya sendiri kalau kita lihat di sini adalah MMCX yang firm banget. Kesannya ini firm banget, tidak ada goyangannya sama sekali. Untuk kabelnya sendiri dia menggunakan air hook yang sudah preform. Cantik dan good looking banget kabelnya, berwarna silver yang senada dengan in-ear monitornya. Ini adalah kabel 8 strand monokristalin SPC atau silver plated Cooper. Silver plated Cooper, kalau kita lihat pilihannya sangat rapi. Lalu kalau di bagian bawah lagi, chin slider dan splitternya berbahan metal yang solid, berwarna silver juga, ada tulisan VO-nya di sini. Di bagian bawah, ini ada 8 bridge yang wow banget kualitasnya. Lalu jacknya ini juga spesial banget, pakai telur, dimana dia bisa diganti-ganti jacknya. Mau 3,5, 2,5 atau 4,4 pun bisa. Di sini jacknya bisa diputar seperti ini dan bisa ditarik. Jadi dalamnya di situ kayak ada 4 pin gitu. Di sini mungkin bisa kelihatan. Jadi kayak ada 4 pin gitu. Dan bisa diganti-ganti untuk jacknya, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jacknya juga solid banget, seperti jack OYD, namun ini bisa switch jack. Secara build quality ini adalah salah satu masterpiece yang menurut saya secara build quality tidak ada celah sama sekali, everything's good.
Berbahan metal, kabelnya 8 strand, cantik juga. Senada juga dengan warna ini monitornya. No flow, everything's good, A+. Untuk fitting dari Vivo FD5 ini, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup kecil, tidak terlalu mengganggu saat digunakan. Tentunya dengan housing seperti ini, dia akan sangat versatile untuk semua jenis telinga, baik itu telinga kecil sampai telinga yang besar. Dan ini in-ear monitor satu ini karena bodinya dari bahan metal, cukup terasa bobotnya lah. Saat digunakan juga cukup terasa bobotnya, tapi tidak mengganggu kok. Untuk pemakaiannya pun seperti ini, langsung cukup langsung snug aja, langsung masuk aja. Kalau kita bilang pemakaiannya adalah regular fit. Housingnya ini memang tidak terlalu ergonomis, but masih dalam kategori oke lah. Kekedapan dan gripnya pun masih bertumpu pada AirTips, jadi kalian harus memilih AirTips yang tepat. Untuk kenyamanan sih nggak ada masalah sih. Saya merasa ini monitor ini cukup nyaman, mau dipakai jangka waktu panjang pun nggak ada masalah. Mungkin agak sedikit isu aja di kekedapan dan juga gripnya agak sedikit kurang kalau menurut saya. Dan kami berikan skor B untuk fitting dari Vivo FD5 ini. Secara sound quality, Vivo FD5 ini memiliki sound signature V-shape, absolutely. Dia memiliki V-shape yang fun dan juga cukup agresif. Kita review di sini menggunakan nozzle besar, tapi kebetulan di sini saya juga menggunakan nozzle kecil. Jadi kalau perbedaan nozzle besar dan kecil itu terutama di bagian bass dan mid-nya. Mid di nozzle besar itu sedikit lebih mundur, sedikit kurang rapi. Lalu bassnya juga sedikit liar di nozzle besar. Di nozzle kecil, bassnya ini sedikit lebih tight dan juga lebih deep. Selain itu mid-nya juga lebih rapi, tidak terkesan agak liar. Jadi kalau saya pribadi, saya prefer memang nozzle kecil. Tapi di sini kita akan review nozzle besar karena itu defaultnya dari Vivo FD5 ini. Bassnya dari Vivo FD5 ini, this is a bass monster, bass yang nampol banget. Jadi kalau kalian bass head, sudah pasti ini monitor satu ini pasti akan nendang dan cocok banget untuk kalian. Di boost cukup tinggi di mid bassnya dari ini monitor satu ini. Dengan impact dan punch yang terasa banget teksturnya. Walaupun dia memiliki bass yang cukup besar, tapi somehow bassnya ini cukup cepat. Mungkin bantuan dari beryllium plated-nya itu ya. Namun kadang saya merasa ada sedikit decay-nya dari bassnya itu yang agak sedikit kotor lah. Jadi kurang terlalu bersih. Bass head tentunya ini in-ear monitor yang pasti jangan kalian lewatkan. Selain itu juga, sekedar fun fact juga, bassnya ini agak sedikit bleber ke mid kalau kalian menggunakan nozzle besar. Tapi nozzle kecil ini lebih rapi dan tidak bleber ke mid. Ya itu tergantung lagu yang kalian dengarkan juga apa. Mid-nya di sini memang agak sedikit mundur posisinya, tapi dia memiliki tekstur yang baik dan juga cukup kaya. Untuk male vokalnya memang agak sedikit kurang tebal menurut saya. Lalu untuk female vokalnya ini terasa cukup lepas dan bertekstur baik. Untuk instrumennya pun di bagian mid terasa cukup terhighlight dengan baik, walaupun saya merasa instrumennya ini agak sedikit lebih maju dibandingkan vokalnya. Untuk treble-nya dari in-ear monitor satu ini memiliki treble yang cukup agresif. Kalau kalian yang sensitif terhadap treble mungkin akan merasa pedas ataupun nusuk untuk in-ear monitor satu ini. Tapi secara overall, treble-nya ini cukup clear dan cukup refine untuk in-ear monitor satu ini walaupun agak sedikit liar. Selain itu juga berasa tekstur airy-nya. Jadi kalian dengarkan lagu-lagu pop mungkin nggak ada masalah untuk in-ear monitor satu ini, mantep-mantep aja. Apalagi lagu EDM juga pasti nggak ada masalah karena memang kita bilang bassnya enak, treble-nya juga dapat banget energinya. Secara keseluruhan tonalitas dari Vivo FD5 ini kami berikan skor B. Mungkin agak sedikit generic juga V-shape seperti ini, tapi memang ini V-shape yang another level, walaupun kita bilang generic, tapi another level untuk V-shape dari Vivo FD5 ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Vivo FD5 ini. Presentasi dari Vivo FD5 sendiri memiliki presentasi yang cukup fun dan juga agresif menurut saya. Timbernya ini cukup baik untuk single dynamic driver, dia menghasilkan timber yang cukup natural, tidak ada yang mengganggu di situ. Mungkin hanya eksekusinya aja, hanya VR-nya aja yang sedikit bermasalah, tapi kalau timber kita bilang secara driver nggak ada masalah, mungkin secara tuning mungkin yang agak sedikit kurang pas. Untuk soundstage memang dia sedikit curang karena dia memiliki mekanisme semi open back, tapi soundstage-nya itu memang cukup lega, cukup luas juga dan terasa cukup 3D. Detailnya dari in-ear monitor satu ini mantap banget sih. Didukung juga dengan kekuatan driver dan juga treble yang memberikan detail yang sangat baik. Semua terhighlight dengan cukup baik. Clarity-nya dari in-ear monitor satu ini juga sangat baik. Mungkin vokalnya aja yang agak sedikit ketutupan dibandingkan instrumen-instrumen yang ada. Jadi agak terkesan sedikit kalah aja, tapi bukan fail ya, agak sedikit kalah aja dibandingkan
instrumen yang lebih forward. Separasi imaging dan positioning, separasinya nggak ada masalah, semuanya terpisah-pisah antara vokal, instrumen, wow banget. Imagingnya juga, imagingnya ini menghasilkan resolusi yang sangat baik. Selain itu juga imagingnya ini cukup terasa 3D, tidak ada yang kurang. Terasa luas juga, megah banget dari in-ear monitor satu ini. Positioningnya juga nggak ada masalah di sini. Dia memiliki positioning yang cukup pinpoint, tidak ada positioning yang aneh-aneh, terlalu ke bawah atau terlalu ke kanan, ke kiri, ataupun imbalance, no. Semua positioningnya pas. Secara teknikalitas kami berikan skor B+ untuk Vio FD5 ini. Somehow bagus untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Vio FD5 ini. Cons-nya ini mungkin sebenarnya nggak ada sih, tapi kalau misalnya saya disuruh memberikan cons, mungkin fittingnya aja yang sedikit kurang kedap, gripnya agak sedikit kurang, ya mungkin itu aja. Tapi mungkin belum tentu berlaku untuk semua orang, karena mungkin bentuk telinga saya yang memang agak subjektif, agak kurang dapet aja gripnya. Tapi kalau mungkin jenis telinga kalian cocok dengan Vio FD5 ini, mungkin nggak ada masalah sih. Pro-nya, ini in-ear monitor yang built like a tank, tentunya akan tahan lama, dipakai dalam jangka waktu panjang tidak akan bermasalah tentunya. Mungkin ada baret-baret tipis saja karena memang dia memiliki housing yang glossy, silvery seperti ini. Pasti ada baret-baret tipis, tapi built like a tank banget. Pro yang kedua, dia memiliki interchangeable filter, di mana dia bisa mengganti nozzle-nya menjadi nozzle yang besar atau nozzle yang kecil. Nozzle yang besar memiliki suara yang lebih agresif, suara yang lebih liar. Nozzle yang kecil memiliki suara yang lebih tight, lebih rapi, dan juga somehow I like it. Saya lebih senang suara nozzle kecil yang lebih rapi dan juga ada emphasize di bass yang lebih dalam, lebih tight, dan juga mid yang lebih present. Di sini juga saya menggunakan vocal air tip sih, jadi mungkin ada sedikit boosting di bagian vokalnya juga untuk nozzle kecil itu. Pro yang ketiga, ini adalah ini monitor yang future proof banget. Dia memiliki jack yang bisa kalian ganti-ganti 3,5 mm, 2,5 mm, ataupun 4,4 mm. Jadi somehow, ya mungkin kalau in-ear monitor TOTL sudah harus meniru seperti ini sudah sebuah kewajiban untuk memiliki jack yang bisa diganti-ganti. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di harga 4 jutaan lebih, mungkin in-ear monitor satu ini kami masukkan di kategori fair value, karena memang sudah ada penggantinya Vio FD7 yang mungkin harganya nggak seberapa jauh. Jadi kalian bisa audisi dulu, mungkin mana yang lebih baik saya nggak tahu juga, karena saya juga belum pernah mencoba FD7. Tapi kalau playlist kalian masuk dengan in-ear monitor yang V-shape, in-ear monitor satu ini cocok untuk kalian pertimbangkan. Selain itu dia juga diberikan beberapa posibilitas untuk mengganti suaranya melalui nozzle, air tips yang juga banyak diberikan di paket penjualannya. Selain itu juga jack yang bisa kalian ganti-ganti, dan mungkin kalian ada rencana untuk upgrade depth, bisa digunakan juga untuk semua jenis jacknya. Dan secara value for money kami berikan skor B. Oke, kita akan membandingkan dua in-ear monitor ini, sama-sama single dynamic driver, tapi mereka memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Ini 4,5 jutaan, ini mungkin 2,5 jutaan kalau saya tidak salah. Kato dan Vio FD5. Secara suara, kedua in-ear monitor ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Di sini pendekatannya sedikit liar, dengan agresif dan fun. Di sini lebih cukup mild V-shape, agak netral juga. Tidak terlalu agresif seperti ini, tidak se-fun seperti ini. Kalau kita mendengarkan ini, lalu mendengarkan ini terasa lebih netral dibandingkan Vio FD5 ini. Vio FD5 memiliki bass yang lebih nampol, lebih agresif, dan juga berbody banget. Di sini bassnya lebih sopan, terkontrol, namun juga cukup ada impact-nya. Kalau untuk bagian mid, di sini mid-nya terasa lebih pas, lebih balance. Di sini agak sedikit mundur, tapi somehow juga lebih berbody dibandingkan di sini. Secara resolusi pun mid-nya di sini lebih bagus dibandingkan di Kato. Untuk bagian treble, di sini treble-nya sedikit lebih liar dibandingkan di sini. Ini lebih jinak, walaupun di sini mungkin kalau kita dengarkan pertama kali, oh kok agak sedikit nyerang, sedikit pedes. Di sini lebih liar lagi untuk treble-nya. Apalagi kalian mendengarkan lagu-lagu yang rekamannya mungkin cukup tajam, di sini akan cukup terasa dan mungkin akan sedikit kepedesan kalian pada saat menggunakan Vio FD5 ini. Secara teknis, overall untuk resolution jelas menang di FD5 dibandingkan Kato. Kato resolusinya masih step down dibandingkan Vio FD5. Vio FD5 ini somehow juga soundstage-nya saya merasa lebih luas di FD5 dibandingkan di Kato. Di Kato memang agak ya kalah lah secara teknis dibandingkan FD5 ya. Ada harga, ada rupa juga.
Teknisnya memang di sini nggak main-main karena ini juga mantan top of the line dari View. View FD5 ini adalah in-ear monitor yang suaranya mungkin mainstream ya, kita bilang mainstream karena V-shape yang cukup generik, tapi dia memiliki fitur yang wow banget. Bisa ganti-ganti suara, bisa banyak air tips juga diberikan, bisa ganti-ganti jack, kualitasnya built like a tank, no compromise kalau menurut saya. Bakal sangat menarik kalau memang playlist lagu kalian cocok dengan in-ear monitor yang V-shape seperti ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar View FD5 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!